Bab 951. Wang Ken terkejut. Dia bergegas mendekat dan bertanya, "Guru, apa yang terjadi?" Zhao Yu mencengkeram kerah baju Wang Ken dan bertanya, "Apakah kamu pernah mendengar tentang kasus koperasi Mengxiang? Apakah kamu tahu tentang penjahat yang dicari, Yang Zebiao?" Awalnya, Wang Ken menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian dia mengangguk dan berkata, "Saya ingat mendengar tentang kasus itu sekarang." Zhao Yu berteriak, "Sudah terlambat untuk memberitahumu detailnya. Seorang rekan kerjaku terbunuh karena kasus ini. Kasus ini berhubungan langsung dengan Jiang Ke. Jiang Ke baru saja mengaku. Dia tahu di mana Yang Zebiao berada. Kita harus segera pergi dan membawa Jiang Ke bersama kita. Apakah kamu mengerti?" Ini, Wang Ken bingung. Zhao Yu berteriak lagi, "Mengapa kalian menunggu? Di mana para pemimpin kalian? Katakan kepada mereka, aku harus membawa Jiang Ke pergi sekarang juga, atau semuanya akan terlambat." "Mengerti." "Oh." Wang Ken mengangguk, berbalik dan berlari. Zhao Yu mendesak lagi, "Ingatlah untuk menyetir mobil ke sini, dan biarkan mereka membuka pintu masuk pusat penahanan. Cepat." Wang Ken mengangguk dan bergegas melakukannya. Selain dua polisi bersenjata yang menjaga pintu, sipir penjara masih ada di sana. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zhao Yu menunjuk ke ruang interogasi dan berteriak, "Buka belenggu Jiang Ke sekarang, tapi jangan buka borgolnya." "Oh, ya." Penjaga itu tidak berani melawan. Dia segera mengeluarkan kunci dan membuka belenggu yang membelenggu Jiang Ke. Melihat sipir penjara membuka belenggu narapidana, kedua polisi bersenjata itu menjadi agak bingung. "Jangan hanya berdiri di sana." Zhao Yu tidak ingin mereka sempat berpikir. Dia menunjuk mereka dan berteriak, "Panggil skuadron kalian secepatnya. Aku akan membawa pelanggar berulang ini bersamaku sekarang. Kalian harus bertanggung jawab penuh atas pekerjaan keamanan." Para polisi bersenjata itu segera menggunakan walkie-talkie mereka untuk berbicara dengan skuadron mereka. Ketika Zhao Yu kembali ke ruang interogasi, dia melihat bahwa sipir penjara sedang membuka belenggu kaki Jiang Ke. Jiang Ke tampak sangat gugup dan keringat dingin muncul di dahinya. Zhao Yu tahu bahwa tidak mungkin untuk keluar dari pusat penahanan dengan mudah, dia harus mengambil tindakan ekstrim untuk memalsukan operasi yang serius. Dia menelepon Direktur Kepala Jiao dari Divisi Kriminal. "Direktur Jiao, sesuatu yang besar telah terjadi." Zhao Yu mengulangi apa yang telah dikatakannya kepada Wang Ken. Dia berkata bahwa dia harus membawa Jiang Ke bersamanya jika situasinya berubah. Jika bukan Zhao Yu, Direktur Jiao pasti akan menanyakan semua detailnya. Kasus ini berbeda untuk Zhao Yu, detektif terkenal dari Divisi Kriminal. Bagaimanapun, Zhao Yu telah mengejutkannya berkali-kali di masa lalu. Oleh karena itu, setelah mendengar rencana Zhao Yu, dia tidak ragu untuk segera menyetujui tindakan Zhao Yu dan berjanji untuk segera memberitahu kantor polisi Yaoming. Tentu saja, Kepala Divisi Jiao tidak lupa mengingatkan Zhao Yu bahwa dia harus mengambil tindakan pencegahan keamanan ekstra. Mengetahui bahwa Zhao Yu telah memperoleh persetujuan dari Divisi Kriminal, penjaga penjara tidak meragukan Zhao Yu dan membuka borgol kaki Jiang Ke. Penjaga penjara melihat Jiang Ke masih memegang Samsung S9 miliknya. Tepat saat dia ingin bertanya kepada Zhao Yu apakah ponselnya masih dibutuhkan, Zhao Yu memanggil pengawalnya. Penjaga penjara tidak berani mengganggunya saat itu. Zhao Yu memberi tahu pengawalnya bahwa dia siap untuk pergi. Kemudian dia membawa Jiang Ke keluar. Penjaga penjara sedang memikirkan Samsung S9 miliknya, dan dua polisi bersenjata khawatir tentang kemungkinan Jiang Ke melarikan diri. Oleh karena itu, mereka mengikuti Zhao Yu. Begitu mereka tiba di aula tempat semua pemimpin berkumpul setelah mereka menerima berita itu. Zhao Yu merasa bahwa para pemimpin pusat penahanan adalah yang paling menyebalkan. Salah satu dari mereka menghentikan Zhao Yu dan berkata, "Detektif Zhao, Anda harus tenang. Jiang Ke adalah pelanggar serius dan tidak boleh pergi. Kami bertanggung jawab untuk menahannya di sini." Pemimpin pusat penahanan lainnya memohon, "Tunggu sebentar. Bisakah Anda mengikuti prosedur normal kami? Saya berjanji akan mendapatkan persetujuan untuk Anda secepat mungkin." Mendengar ini, Zhao Yu mencengkeram kerah pria itu dan berteriak dengan keras, "Apakah kamu tahu tentang kasus Ziliu?"
Apakah kamu tahu siapa Yang Zebiao? Aku tahu, aku tahu. Pemimpin itu mengangguk dengan keringat di dahinya. Zhao Yu bertanya, air liurnya memercik ke wajah lelaki itu, jika aku gagal menangkap Yang Zebiao karenamu, apakah kau akan menebusnya atau kau akan bertanggung jawab? Pemimpin itu menggelengkan kepalanya, dan Zhao Yu melepaskannya. Saat itu, Wang Ken telah mengendarai mobil polisi ke gerbang gedung. Petugas polisi bersenjata dan sipir penjara yang mendengar keributan di dalam gedung datang untuk memblokir gerbang. Zhao Yu membawa Jiang ke mobil polisi. Dua polisi bersenjata mencoba menghentikan Zhao Yu, tetapi Zhao Yu memukul mereka. Zhao Yu berteriak, menjauh dariku. Para pemimpin pusat penahanan bergegas menghentikannya lagi. Jiang bukan tahanan biasa. Kita tidak bisa bertanggung jawab karena telah melepaskannya. Tanpa diduga, telepon seorang wakil kepala biro setempat berdering. Setelah menerima telepon, wakil kepala biro itu segera menegakkan tubuh, menjawab dengan, ya, dan segera menutup telepon. Wakil kepala biro berteriak kepada orang banyak, baiklah, baiklah. Jangan menghalangi. Divisi kriminal telah memberi saya instruksi bahwa ini adalah tugas khusus. Semuanya, biarkan detektif Zhao melanjutkan. Pada saat ini, seorang pemimpin yang mengenakan seragam kamuflase dengan cepat mengangguk ke Zhao Yu dan berkata, Detektif Zhao, Anda dapat yakin bahwa orang-orang saya akan melindungi Anda. Zhao Yu tidak punya waktu lagi untuk bicara. Dia segera menarik Jiang keluar dari gedung dan memasukkannya ke dalam mobil polisi. Setelah Jiang masuk ke dalam mobil, dua polisi bersenjata yang mengikutinya ingin masuk ke dalam mobil juga. Zhao Yu berkata dengan marah, Hei, siapa yang mengizinkanmu masuk ke mobil? Aku punya pengawal. Pergi ke mobil di belakang. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kepada pengawalnya, dan mereka berlari mendekat. Zhao Yu mengalihkan pandangannya dan melihat pintu lift vertikal di pintu masuk pusat penahanan terbuka. Zhao Yu bergerak memutari mobil dan duduk di kursi pengemudi. Dia memerintahkan, Wang Ken, waktunya hampir habis. Aku akan menyetir. Kamu bisa duduk di belakang. Wang Ken tidak banyak berpikir. Ia setuju dan keluar dari mobil. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan bertanya, Guru, kaki Anda tidak cedera. Apakah Anda bisa menyetir? Yang mengejutkan semua orang, Zhao Yu menginjak pedal gas dan melaju pergi saat Wang Ken keluar dari mobil. Salah satu pengawal baru saja masuk ke dalam mobil, dan gerakan Zhao Yu yang tiba-tiba membuatnya berteriak. Pengawal itu telah dilatih untuk melindungi orang-orang penting. Segera, dia mengulurkan tangannya, memegang pintu dengan erat, dan hendak masuk ke dalam mobil. Zhao Yu berteriak marah, bahkan tanpa menoleh. Jiang, apakah kamu ingin pergi? Jiang mengerti maksud Zhao Yu. Dia menendang pengawal itu keluar dari mobil. Zhao Yu menginjak pedal gas dan langsung menuju pintu masuk pusat penahanan. Pintu lift belum terbuka sepenuhnya, tetapi Zhao Yu tidak memperlambat langkahnya. Dia melesat melewati pintu dan nyaris tidak menyentuh pintu yang bergerak itu. Jiang berteriak kaget dan berbaring di kursi. Disertai bunyi derit logam beradu, atap mobil yang tebal terjepit setengah inci, dan jendela mobil pecah. Zhao Yu mengendarai mobil polisi langsung ke jalan raya. Semua orang di pusat penahanan menatap mobil itu saat menghilang. Seorang pemimpin menggaruk kepalanya dan berkata, teman-teman, saya punya firasat buruk tentang ini. Penjaga penjara bergumam dengan ekspresi sedih, dia mengambil ponselku. Bab 952. Lantai mobil polisi itu dipenuhi pecahan kaca. Jiang menatap Zhao Yu dengan heran dan berkata, aku sangat gembira sekarang. Menjadi seorang pemimpin itu sangat keren. Mengapa begitu mudah bagimu untuk mengeluarkanku dari sana? Zhao Yu berteriak ke arah kamera ponsel di tangan Jiang, dia aman sekarang. Kamu harus menepati janjimu. Setelah mendengarkan instruksi pria misterius itu, Jiang berkata, aku belum sepenuhnya aman. Belok kiri di lampu lalu lintas di depan. Aku akan memberitahu kemana harus pergi. Saat kita sampai di tempat tujuan, keponakanmu akan aman. Kita kehabisan waktu, kata Zhao Yu sambil mengikuti instruksi Jiang. Jelas bahwa Jiang mengulang instruksi pria misterius itu ketika dia berkata,
Kelas belajar mandiri pagi berakhir pukul 7.40, jadi masih ada waktu. Sepertinya kamu peduli dengan keponakanmu. Zhao Yu memukul setir dengan marah. Pria misterius itu berbicara kepada Jiang Ke lagi. Jiang Ke menuntut, berikan ponselmu sekarang. Ponselmu memiliki fungsi pelacakan. Polisi pasti bisa menemukan kita. Zhao Yu dengan marah melemparkan ponselnya ke arah Jiang Ke dan berkata dengan putus asa, punyamu juga. Mereka juga bisa melacak ponselmu. Zhao Yu tahu itu salah. Karena pria misterius itu telah memodifikasi Samsung S9, polisi tidak akan dapat menemukan mereka. Jiang Ke melempar ponsel Zhao Yu keluar jendela dan berkata dengan bangga, lakukan saja apa yang aku katakan, dan kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah, sebenarnya, ponselku tidak penting. Karena jendela mobilnya pecah, kita akan menonjol. Zhao Yu belum selesai bicara ketika tiba-tiba dia mendengar suara sirene mendekat dari belakang. Sebuah Volkswagen Tiguan berwarna hijau tua melaju lurus ke arah mereka. Zhao Yu mengangkat bahu dan berkata, apa yang kukatakan? Jiang Ke terkejut dan dengan gugup memerintahkan, percepat dan singkirkan mereka. Zhao Yu berbalik dan berkata kepada Jiang Ke, tidak masalah, tapi aku harus melihat keponakanku dulu. Aku perlu tahu apakah dia aman. Jiang Ke mengikuti instruksi pria misterius itu dan menunjukkan layar ponsel kepada Zhao Yu. Jiang Xiaoxing bekerja dengan penuh perhatian. Zhao Yu sebenarnya sudah mempunyai rencana lain, namun ia memutuskan untuk meneruskan rencana kabur dari penjara dan melihat apa yang diinginkan pria misterius itu. Ia menginjak pedal gas saat mencoba menyingkirkan mobil polisi di belakang mereka. Namun, Tiguan itu tidak menyerah dan terus mengikuti mereka dari dekat. Jiang Ke memegang erat-erat ponselnya dan tampak gelisah. Dia tahu bahwa dirinya sudah terekspos, dan polisi akan segera menangkapnya. Jika mereka tidak bisa menyingkirkan mobil yang membuntuti mereka, peluangnya untuk melarikan diri akan kecil. Zhao Yu tidak khawatir. Saat melewati persimpangan sempit, dia melihat truk sampah mendekat dari kanan. Dia segera menggunakan akselerator tak terlihat untuk mempercepat truk sampah itu. Saat mobilnya baru saja melewati persimpangan, truk sampah itu memblokir persimpangan dan menghentikan mobil polisi. Mobil Tiguan itu berhenti tiba-tiba. Meski tidak menabrak truk sampah, mobil itu menabrak hidran kebakaran. Jiang Ke menoleh ke belakang dan melihat mobil polisi itu telah menghilang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap Zhao Yu dengan aneh. Sekali lagi, mengikuti instruksi pria misterius itu, dia berkata, apakah kamu melihat bangunan merah itu? Pergi ke sana. Zhao Yu melihat bangunan berwarna merah itu. Itu adalah sebuah hotel yang masih dalam tahap renovasi. Meskipun dindingnya telah dicat, perancahnya masih ada di sana. Berbeloklah ke gang dan pergilah ke sisi timur gedung. Cepatlah. Mengikuti instruksi Jiang Ke, Zhao Yu melaju ke gang. Jiang Ke menunjuk ke depan dan berkata, ya, itu dia. Pintu masuk parkir bawah tanah ada di sana. Zhao Yu segera melakukan apa yang diperintahkan. Sebuah tanda plastik bertuliskan, dilarang masuk, berdiri di pintu masuk garasi parkir. Zhao Yu langsung menabrak pintu masuk, merobohkan tanda itu dan menghancurkannya. Zhan Yu melaju di sepanjang jalan masuk menuju tempat parkir bawah tanah. Tempat parkir itu berantakan. Tempat itu penuh dengan tumpukan kain perca, basah, dan bau. Sementara dia mengarahkan Zhao Yu, Jiang Ke berteriak, kiri, kiri. Perawatan Skynet, perawatan Skynet. Ya, van kuning itu. Zhao Yu memahami maksud pria misterius itu. Dia telah mengirim seseorang untuk mengaturnya. Pria ini benar-benar ancaman bagiku, pikir Zhao Yu. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat pada perampokan rokok itu. Kasus itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, mirip dengan situasinya saat ini. Dari sudut pandangnya, Zhao Yu punya alasan kuat untuk percaya bahwa orang misterius itu adalah dalang sebenarnya. Jiang Ke berteriak, berhenti sekarang. Zhao Yu menghentikan mobil polisi di dekat mobil van kuning itu. Di sisi mobil van itu ada tulisan, pemeliharaan Skynet. Zhao Yu terkejut karena pria misterius itu telah mengatur agar sebuah mobil van datang ke sini. Itu sangat cerdik.
Jika dia dan Jiang Ke pergi dengan mobil van itu, polisi mungkin tidak akan curiga, jadi rencana pelariannya akan berhasil. Ayo, Detektif Zhao, kata Jiang Ke sambil membuka pintu dan memberi isyarat agar Zhao Yu keluar. Zhao Yu terkejut melihat Jiang Ke sudah membuka borgolnya. Zhao Yu menggertakkan giginya. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, layar monitor di otaknya menunjukkan alarm berwarna merah. Ia melihat alarm itu berasal dari mobil van berwarna kuning. Saat memeriksa mobil van itu, ia menemukan bom kendali jarak jauh yang terpasang di bawahnya. Tidak heran dia memiliki heksagram Kunqian hari ini. Detektor memberitahu Zhao Yu jenis bom tersebut. Jika nomor telepon yang terhubung dengan bom tersebut ditekan, bom tersebut akan meledak. Pria misterius ini sangat berbahaya. Pertama, dia mengendalikan Zhao Yu menggunakan keponakannya, dan sekarang, dia mengancamnya dengan bom. Zhao Yu berpikir tentang bagaimana pria misterius itu akan menggunakan bom itu. Apakah dia ingin membunuhku, atau dia ingin membunuh kita berdua? Jika dia ingin membunuh kita berdua, dia akan meledakkan bom setelah kita masuk ke dalam mobil. Jika dia hanya ingin aku mati, dia akan meledakkannya saat Jiang Ke keluar dari mobil. Zhao Yu lebih memilih untuk percaya bahwa bom itu hanya ditujukan kepadanya. Meskipun dia telah membantu Jiang Ke melarikan diri dari penjara, dia tidak rela mati karena perbuatannya. Jiang Ke mendesak dengan tidak sabar, "Hei, ayo. Kuncinya ada di bawah jok mobil. Kamu bisa menyetir. Ada pintu keluar di belakang tempat parkir. Kita akan berangkat dari sana. Halo, apakah kamu mendengarkanku? Novel.in.com." Untuk menunjukkan bahwa ia telah mengendalikan semuanya dengan benar, Jiang Ke melambaikan ponselnya. Zhao Yu berlari ke arah Jiang Ke. Saat Jiang Ke berlari ke mobil van, ia terjatuh. Zhao Yu bergegas menghampirinya dan melemparkan penjinak bom tak terlihat ke bawah mobil van. Sekarang, bom itu diam-diam dinonaktifkan. Bab 953. Ya, aku lihat bajunya. Jiang Ke berbicara melalui headset Bluetooth-nya. Dia memerintahkan Zhao Yu, "Cepatlah. Keluar dari sini dulu. Setelah itu, kamu bisa ganti baju." Zhao Yu tidak memperhatikan pakaian di tangan Jiang Ke, satu-satunya yang dia pedulikan adalah bom di bawah mobil. Dia dan Jiang Ke sudah berada di dalam mobil van. Jika pria misterius itu ingin membunuh mereka, sekaranglah saatnya. Bom itu telah dilumpuhkan oleh Zhao Yu. Sekarang dia khawatir pria misterius itu akan menyakiti Jiang Xiaoxing begitu dia mengetahui bahwa bom itu telah dilepas. Zhao Yu melihat bahwa Jiang Ke mendengarkan instruksi pria misterius itu dengan saksama. Tampaknya pria misterius itu tidak bermaksud meledakkan bom saat ini. Pria misterius itu tampaknya tidak menginginkan Jiang Ke mati. Zhao Yu bertanya-tanya apakah mereka berteman, atau apakah mereka saling tertarik. Melihat Zhao Yu belum menyalakan mobil van, Jiang Ke menunjuk ponselnya dan berkata dengan nada mengancam, "Bukankah aku sudah memberimu kuncinya? Nyalakan sekarang, dan aku jamin keponakanmu akan segera selamat." Zhao Yu menatap Jiang Ke dengan marah saat dia menyalakan mesin van. Jiang Ke dengan cepat menyerahkan mantel kuning kepada Zhao Yu dan berkata, "Pakai saja di atas pakaianmu." Saat Zhao Yu menyetir, ia mengenakan mantelnya. Di kaca spion, ia melihat banyak kabel, kawat, dan peralatan lain di dalam mobil van itu. Mobil itu hampir seperti mobil van perawatan Skynet sungguhan. Pintar sekali. Rencana pelariannya sangat matang. Aku ingin bertemu orang misterius ini. Dia bilang dia teman lamaku, tapi aku tidak mengenali suaranya. Apa itu artinya kita saling kenal tapi belum pernah bertemu langsung? Siapa dia? Apakah dia berbohong atau berkata jujur tentang mengenalku? Zhao Yu berpikir. Saat sedang berpikir, Zhao Yu mengemudikan mobilnya ke pintu keluar. Begitu keluar dari garasi parkir, ia melaju di sepanjang lorong yang sepi menuju ujung lain hotel. Lorong itu sempit, tetapi Zhao Yu dengan mudah mengemudikan mobil van itu ke jalan masuk. Jiang Ke segera meminta Zhao Yu untuk memperlambat lajunya. Kemudian ia membuka semua jendela. Zhao Yu berpikir akan lebih baik jika tidak ada yang melihat mereka saat melarikan diri. Namun, ia segera mengerti mengapa Jiang Ke membuka jendela. Cuaca di Yaoming sedang bagus.
Akan terlihat aneh jika jendela mobil van ditutup sementara jendela kendaraan lain terbuka. Zhao Yu terkesan karena mereka memikirkan hal-hal detail seperti itu. Dua mobil polisi datang ke arah mereka dari arah berlawanan. Mobil-mobil itu melewati mereka, dan polisi di dalam mobil itu bahkan tidak melihat ke arah mobil van kuning atau Zhao Yu. Zhao Yu berbalik dan melihat bahwa mobil-mobil itu sedang menuju langsung ke gedung merah. Jiang Ke berteriak gugup, jalan lurus saja. Belok kanan setelah 3 lampu lalu lintas dan menuju jembatan Sungai Hongming. Zhao Yu bertanya, apakah kamu yakin ingin melewati persimpangan itu? Mungkin ada kemacetan lalu lintas karena polisi di sana. Jiang Ke berkata, Zhao Yu, fokus saja ke jalan. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah, baiklah, aku akan mengikuti perintahmu saja. Jika terjadi kemacetan lalu lintas, jangan salahkan aku. Setelah itu, Zhao Yu sedikit mempercepat lajunya. Ketika melewati persimpangan pertama, tidak ada pengaturan lalu lintas dan tidak ada tanda-tanda kemacetan lalu lintas. Zhao Yu menyadari bahwa saat itu adalah liburan musim semi dan tidak banyak orang di jalan. Rencana pelarian mereka terjadi begitu tiba-tiba sehingga, bahkan jika polisi dipanggil, mereka tidak akan dapat tiba tepat waktu. Pria misterius itu telah memilih untuk melaksanakan rencananya selama liburan dengan sengaja. Dia telah merencanakan setiap detail dan setiap langkah. Dia sangat cerdas. Zhao Yu melewati 2 persimpangan berikutnya dengan selamat. Dia berbelok ke kanan di persimpangan terakhir dan melaju menuju jembatan Sungai Hongming sesuai instruksi. Sungai Hongming adalah sungai yang lebar dan panjang yang mengalir melalui provinsi Tongjiang. Sungai ini bermuara di laut di sebelah utara kota Yaoming. Pria misterius itu menyuruh Zhao Yu untuk berkendara ke jembatan dan menuju ke utara. Jembatan gantung kabel yang megah itu panjangnya 2,5 km dan memiliki 6 jalur lalu lintas di kedua arah. Ketika Zhao Yu tiba di bagian tengah jembatan, Jiang Ke tiba-tiba berkata, baiklah, detektif Zhao. Berhenti di sini. Zhao Yu kebingungan. Dia tidak tahu mengapa ada orang yang ingin menghentikan mobil van di tengah jembatan. Mengikuti perintah Jiang Ke, Zhao Yu menginjak rem dan memarkir mobil. Jiang Ke melepas Samsung S9 dan headset Bluetooth, menyerahkannya kepada Zhao Yu, dan berkata, Detektif Zhao, terima kasih atas bantuanmu. Aku selalu bisa membedakan antara cinta dan benci, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi tentang kematian Cui Xiaolong. Aku harap kamu dan aku bisa belajar dari pengalaman ini. Mulai sekarang, kita adalah orang asing satu sama lain. Zhao Yu berteriak, Fuk. Kau aman sekarang. Bagaimana dengan kesepakatan kita? Jiang Ke berkata, kesepakatan kita sudah selesai. Kamu sudah mendapatkan teleponnya, cari sendiri. Zhao Yu mengambil ponsel itu dengan curiga sementara Jiang Ke segera keluar dari mobil. Zhao Yu memperhatikan ponsel itu dengan saksama. Masih ada tanda silang pada Jiang Xiaoxing. Zhao Yu mengenakan headset Bluetooth dan memarahi dengan marah, Hei, aku sudah melepaskannya. Bagaimana kalau kau menepati janjimu? Zhao Yu bertanya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Zhao Yu hampir tertawa. Ia menyadari bahwa rencana awal pria misterius itu adalah meledakkan bom setelah Jiang Ke keluar dari mobil van dengan selamat. Pria itu pasti sangat bingung. Bagaimana dia bisa tahu bahwa rencananya yang sempurna akan terganggu? Jiang Ke juga tahu tentang bom itu. Ketika dia keluar dari mobil van, dia tetap menjaga jarak aman dan menunggu bom meledak. Zhao Yu diam-diam menertawakan pria misterius itu. Setelah menggelengkan kepalanya dengan jenaka, Zhao Yu dengan tenang mengeluarkan senjatanya. Meskipun dia telah mengosongkannya, dia menyimpan peluru di sakunya. Dia mengisi peluru satu persatu di depan kamera S9 sehingga orang misterius itu dapat melihatnya. Setelah mengisi senjatanya, dia menyalakan van dan melaju perlahan menuju Jiang Ke. Jiang Ke terkejut ketika mobil van itu tidak meledak dan menunggu beberapa saat untuk melihat apa yang mungkin terjadi. Yang mengejutkannya, alih-alih melihat mobil van itu meledak, dia melihat Zhao Yu mengejarnya dengan pistol. Dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan berlari. Bab 954. Tidak peduli seberapa cepat Jiang Ke berlari, ia tidak dapat mengalahkan mobil van itu.
Zhao Yu menginjak pedal gas dan mengejar Jiang Ke. Jiang Ke, yang mengenakan mantel kuning, terengah-engah dan tampak sangat bingung. Hei, aku lupa memberitahumu bahwa aku jago menembak. Zhao Yu mengarahkan kamera S9 ke Jiang Ke dan membiarkan pria misterius itu melihat bahwa dia mengarahkan pistolnya ke Jiang Ke. Pertama, aku akan menembak kaki kanannya. Zhao Yu tidak ragu menarik pelatupnya. Bang! Peluru itu mengenai pagar jembatan. Jiang Ke sangat ketakutan hingga ia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berhenti berlari. Zhao Yu bertanya, berpura-pura terkejut, aku tidak mengenai kakimu. Oke, kali ini aku akan membidik kepalamu. Kuharap aku tidak meleset. Dengan itu, Zhao Yu mengarahkan senjatanya lagi. Pria misterius itu tidak tahan lagi dengan ancaman Zhao Yu dan berkata, Zhao Yu, apa yang sebenarnya kau lakukan? Sekarang sudah jelas, kau tidak mematuhi aturan kami. Jika kau ingin menyelamatkan nyawa keponakanmu, kau harus membiarkan Jiang Ke pergi dengan selamat. Zhao Yu telah menunggu pria misterius itu menjawab. Ketika mendengar suara itu, ia segera menggunakan perintah peretas untuk melacak lokasi pria misterius itu. Zhao Yu ingin waktu lebih lama. Ia menunjuk layar ponselnya dan berkata, asalkan kau melepaskan keponakanku terlebih dahulu, aku berjanji akan melepaskannya. Pria misterius itu berkata, baiklah, kami akan meninggalkan sekolah ini sekarang. Zhao Yu tidak setuju, itu tidak akan berhasil. Setelah Jiang Ke pergi, kamu bisa kembali ke sekolah itu. Aku tidak percaya kamu akan menepati janjimu. Ketika pria misterius itu membalas, Zhao Yu mendapatkan hasil dari perintah peretas. Sayangnya, pria itu menelepon melalui beberapa jaringan virtual, yang servernya tidak berada di wilayah Tiongkok. Sekarang Zhao Yu mengerti mengapa Wang Ken tidak dapat melacak lokasi pria itu. Zhao Yu terkejut bahwa perangkatnya juga rusak. Zhao Yu tidak menyerah dan menggunakan perintah peretas lainnya. Dia bertekad untuk menemukan lokasi pria misterius itu. Lalu, apa yang kau inginkan? Pria misterius itu tidak lagi terdengar setenang sebelumnya dan menjadi tidak sabar. Semakin lama Zhao Yu bisa membuat pria misterius itu berbicara, semakin banyak waktu yang diberikan perangkatnya untuk bekerja. Zhao Yu punya ide dan berkata, aku punya rencana yang pasti memuaskan. Kamu harus menembak jendela kelas tanpa melukai siapapun. Setelah itu, para siswa akan meninggalkan kelas, dan keponakanku akan aman. Setelah keponakanku aman, aku akan melepaskannya. Kemudian Zhao Yu berkata, kau masih mengendalikan segalanya. Jika aku mengingkari janjiku, kau masih bisa membunuh keponakanku. Pria misterius itu berkata dengan marah, kami semua profesional. Kami tidak akan masuk ke sekolah untuk membunuh seorang siswa. Saat pria itu berbicara, komando peretas mengirimkan sebuah pesan. Untuk menemukan lokasi pria itu, Zhao Yu perlu menghabiskan 2000 poin. Zhao Yu hampir mengumpat sistem itu. Karena sistemnya telah ditingkatkan, ia hanya memiliki sekitar 200 poin. Apa yang harus aku lakukan? Zhao Yu bertanya pada pria misterius dan sistem. Pria misterius itu tertawa terbahak-bahak. Zhao Yu, kamu baru saja mengingatkanku. Aku masih mengendalikan semuanya. Apa yang harus kamu lakukan? Perhatikan layarnya dengan saksama. Aku telah mengirimkan sesuatu kepadamu. Zhao Yu melirik layar dengan cepat. Dia melihat bahwa video telah berubah menjadi foto. Zhao Yu tiba-tiba merasa takut. Hah, orang di foto itu adalah Yao Jia, kepala perawat rumah sakit Kinsan. Zhao Yu mengepalkan tangannya dengan marah. Dia mengerti mengapa pria misterius itu mengirim foto itu. Itu belum berakhir. Setelah foto Yao Jia menghilang, ada foto Li Beni, Su Jinmei, Peng Xin, Liang Huan, Lan Bo, dan Xiao Liu. Akhirnya, foto Zhou Yang, Yang Hong, dan Hua Hua muncul. Zhao Yu mencengkeram ponsel dengan erat dan mengumpat pria misterius itu, Novel, B, Jendot C Om. Pria misterius itu berkata dengan tenang, Jiang Xiaoxing baru permulaan. Jika kamu tidak membiarkan Jiang Ke pergi dengan selamat, semua temanmu akan mengalami kecelakaan. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Zhao Yu berteriak histeris dan memukul setir mobil. Ketika Jiang Ke melihat Zhao Yu telah menyimpan senjatanya, dia segera berbalik dan mulai berlari.
Ketika Zhao Yu melihat Jiang Ke mulai berlari lagi, dia menginjak pedal gas. Mobil van itu berteriak. Mobil itu sama marahnya dengan Zhao Yu. Mobil itu melaju ke trotoar dan tiba-tiba berhenti tepat di depan Jiang Ke. Jiang Ke tidak dapat berhenti tepat waktu dan menabrak mobil van itu. Zhao Yu melompat keluar dari mobil van itu dengan cepat dan menendang dada Jiang Ke. Meskipun Jiang Ke adalah seorang perampok terkenal, dia bukanlah seorang petarung yang hebat. Zhao Yu mencengkeram kerah baju Jiang Ke dan menghantamkan 2 pukulan ke wajahnya yang menyebabkan hidungnya berdarah dan wajahnya membengkak. Kemudian, dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke wajah Jiang Ke. Orang misterius itu berteriak, "Zhao Yu, hentikan. Kau ingin teman-temanmu mati. Oke, kau akan melihat keponakanmu tertembak di kepala." "Kamu?" Zhao Yu sangat marah dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Zhao Yu memegang telepon sehingga dia bisa melihat sambil memperhatikan Jiang Xiaoxing di layar. Dia mengarahkan pistol di antara kedua alis Jiang Ke dan berteriak kepada pria misterius itu, "Kamu tembak, aku tembak." Pria misterius itu tertawa dan berkata, "Kau punya nyali. Kurasa kau resmi memulai perang melawan kami, iya. Hidup Jiang Ke tidak ada artinya di mataku. Kau tembak saja. Setelah itu, kau bisa kembali ke Kinsan untuk melihat jasad keponakanmu. Aku akan menghitung sampai 3. Ayo kita lakukan bersama." Lelaki misterius itu tampak sedang dilanda kegilaan haus darah ketika ia berteriak. 1. 2. Bab 955. Ketika pria misterius itu berteriak, 2, Zhao Yu mengangkat senjatanya dan berteriak, "Oke. Kamu menang." Ketika Zhao Yu mengangkat senjatanya, tidak terjadi apa-apa pada Jiang Xiaoxing dalam video tersebut. Dia masih menulis sesuatu. Jiang Ke terkejut ketika Zhao Yu mengangkat tangannya. Zhao Yu mundur ke pagar jembatan. Dia tampak kelelahan. Zhao Yu mengangguk, memasukkan pistol ke sarungnya, dan berbalik sambil memegang pagar. Dia melihat ke bawah ke arah derasnya air sungai Hongming yang mengalir di bawah jembatan. Zhao Yu memegang headsetnya dan berteriak pada pria misterius itu, "Sebenarnya, kau ingin aku mati? Jika aku mati, semuanya akan berakhir, bukan?" Pria misterius itu tidak bersuara. Zhao Yu melambaikan tangan ke arah Jiang Ke dan memerintahkan, "Kemarilah, pegang teleponnya supaya aku bisa melihat." Sambil berbicara, Zhao Yu meraih pagar jembatan dan berteriak, "Aku tidak pernah menjadi pengecut terhadap keluargaku, teman-temanku, dan..." Pria misterius itu berkata dengan penuh kemenangan, "Apakah kau akan melompat? Baiklah, lompatlah untuk menyelamatkan nyawa keponakanmu, dan kita tidak akan menyakiti siapapun." Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, aku tahu kau pengecut. Kau penjahat licik yang menggunakan rencananya yang tercela dan tidak senonoh untuk mengancamku. Kau akan kehilangan rasa hormat dari rekan-rekanmu, dan itu tidak akan pernah berakhir dengan baik." Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Kamu adalah seorang pemimpin kelompok investigasi khusus. Bagaimana kamu bisa berbicara kepadaku tentang moralitas? Aku akui bahwa aku adalah penjahat yang hina, tetapi bagaimana kamu bisa menyebutku seorang pengecut?" Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Kalau kamu bukan pengecut, lalu siapa lagi? 13 tahun yang lalu, kau mendalangi kasus Ziliu yang berdarah. Kau pikir kau bisa lolos setelah bertahun-tahun. Kau tidak menyangka bahwa aku akan menyelidiki kasus itu. Kau takut ketika aku memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala dan kasus iblis. Sekarang, kau takut aku akan mengetahui kebenarannya. Jadi, kau telah berencana untuk membunuhku. Selama aku mati, kau bisa merasa aman. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain, bukan? Bukankah itu membuatmu menjadi seorang pengecut? Novel.in.com. Aku mungkin benar tentang lelaki misterius itu, pikirnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Yu, nada bicara lelaki misterius itu berubah. "Kau salah. Aku bukan pengecut. Pergilah ke neraka. Jika kau tidak melompat turun sekarang, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Lalu, kau bisa tinggal di sini untuk mengubur mereka." Zhao Yu meraung, "Aku tidak pengecut sepertimu. Aku hanya satu orang. Bunuh saja nyawaku jika kau mau, tetapi, mati demi teman dan keluarga, itu sepadan."
Namun, jangan berpikir kau akan lolos begitu saja. Setelah aku mati, orang lain akan menemukan kebenaran dan membawamu ke pengadilan. Aku akan menunggumu di neraka. Zhao Yu memanjat pagar pembatas dengan tatapan tajam dan siap untuk melompat. Ketika dia melihat sungai yang deras di bawah dan merasakan angin dingin, dia tiba-tiba merasa pusing. Dia melangkah mundur dari pagar pembatas. Dia berkata dengan takut, "Tunggu sebentar. Pertama, aku akan lihat. Mari kita bahas hal lain." Jiang Ke sudah menunggu dengan tidak sabar. Ketika melihat Zhao Yu turun dari pagar, dia pun bergegas mendekat dan mendorong Zhao Yu hingga terjatuh dari pagar. "Ah!" teriak Zhao Yu, suaranya memudar saat dia terjatuh. Jiang Ke melihat Zhao Yu jatuh dan bergegas ke pagar sambil membawa ponsel. Dia menunjukkan kepada pria misterius itu bahwa Zhao Yu telah jatuh dari jembatan. Jembatan itu berada lebih dari 60 meter di atas sungai. Jika orang biasa jatuh dari ketinggian itu, mereka akan mati. Tidak ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk selamat setelah jatuh ke dalam gelombang yang bergolak. Namun, Zhao Yu bukanlah orang biasa. Dia tahu bahwa setelah Jiang Ke mendorongnya melewati pagar, dia akan menyiarkannya langsung kepada pria misterius itu. Alih-alih menggunakan parasut tak terlihat, ia menggunakan pesawat tak terlihat yang lebih canggih. Pesawat tak terlihat itu akan melindunginya saat ia jatuh ke air. Dengan begitu, semua orang akan mengira ia sudah mati. Di udara, Zhao Yu mulai menggunakan alat pernapasan tak terlihat. Ketika ia jatuh ke sungai, ia tidak perlu khawatir tentang pernapasan. Alat pernapasan tak terlihat itu seperti memasukkan tabung oksigen ke dalam mulutnya. Hal buruk tentang berada di dalam air adalah airnya sangat dingin, dan arusnya sangat deras. Begitu Zhao Yu menyentuh air, ia tersapu ke hilir beberapa meter. Akan sulit baginya untuk berenang ke tepian. Meskipun Zhao Yu memiliki perangkat untuk melindungi dirinya, jatuh tiba-tiba ke dalam air yang bergolak itu menakutkan. Untungnya, ia juga dapat menggunakan pesawat itu di dalam air. Pesawat itu dapat digunakan sebagai baling-baling tak terlihat untuk membantunya berenang ke pantai dengan mengendalikan arahnya. Akhirnya, saat pesawat tak terlihat itu hampir kehilangan daya, Zhao Yu dapat mencapai pantai. Ketika dia keluar dari air, dia dengan cepat dan hati-hati memeriksa sistem keajaibannya. Dia merasa lega melihat bahwa alat pelacak tak terlihat itu bekerja dengan lancar, dan layar pelacakan muncul. Untungnya, ketika Jiang Ke keluar dari mobil van, Zhao Yu dapat memasang alat pelacak tak terlihat padanya. Pada saat ini, Jiang Ke sedang mengemudikan mobil van dengan bom menjauh dari jembatan. Kelihatannya ia mengemudi dengan sangat cepat. Jika Zhao Yu tidak menemukan bom di bawah mobil van, ia akan sangat menderita hari ini. Zhao Yu menggigil dan menoleh ke arah jembatan Sungai Hongming. Sayangnya, ia telah tersapu oleh arus sungai sejauh beberapa kilometer. Jembatan itu kini hanya menjadi titik kecil di kejauhan. Zhao Yu tidak dapat melihat siapapun di tepi sungai. Ia memasuki hutan di dekatnya, tempat ia menanggalkan semua pakaiannya dan menjemurnya. Iklim Yaoming sedang, jadi Zhao Yu merasa lebih hangat tanpa pakaiannya. Zhao Yu mengeringkan mantelnya, dan seekor ikan kecil jatuh dari lengan bajunya. Zhao Yu meraih ikan kecil itu dan menimbangnya di tangannya. Ia tersenyum dan berkata, "Ikan kecil, mengapa kau di sini? Aku tidak ingin memakanmu." Setelah itu, Zhao Yu membuangnya. Ikan itu langsung jatuh ke sungai. Zhao Yu menepukkan tangannya dan berkata, "Aku tidak menginginkan ikan kecil. Aku menginginkan ikan besar yang akan memakan orang jahat." Bab 956. Terlalu cepat. Di hutan dekat sungai, Zhao Yu memperhatikan layar pelacak sambil mengenakan pakaian basahnya. Dia melihat Jiang Ke bergerak sangat cepat. Jiang Ke telah menempuh jarak 10 km dalam 10 menit. Setelah meninggalkan jembatan, dia menuju ke barat, menjauh dari Zhao Yu. Zhao Yu bergegas keluar dari hutan. Pelacaknya hanya dapat bekerja selama 24 jam sebelum dia kehilangan Jiang Ke. Jiang Ke mungkin akan bertemu dengan pria misterius itu selama pelariannya. Oleh karena itu, Zhao Yu harus menyusulnya sesegera mungkin. Ada sebuah kota kecil di atas bukit di luar hutan.
Zhao Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah tempat terdekat baginya untuk mendapatkan kebutuhannya. Saat ini, ia membutuhkan 3 hal, mobil, ponsel, dan beberapa pakaian kering. Dia tidak bisa menghubungi polisi atau mengungkapkan identitasnya kepada siapapun jika dia masih ingin berpura-pura mati. Dia tidak tahu seberapa kuat pria misterius itu. Begitu polisi tahu bahwa Zhao Yu masih hidup, pria misterius itu mungkin juga akan mendapatkan berita itu. Jika itu terjadi, rencananya akan hancur total. Bahkan jika dia bisa menangkap Jiang Ke, dia mungkin tetap tidak bisa menangkap pria misterius itu. Selain itu, dia telah membawa Jiang Ke keluar dari pusat penahanan. Sekarang, Zhao Yu bukanlah seorang polisi atau pemimpin tim investigasi khusus. Dia adalah seorang penjahat yang dicari seperti Jiang Ke. Saat dia mengikuti Jiang Ke dan pria misterius itu, dia juga harus bersembunyi dari polisi. Zhao Yu memanjat bukit dengan cepat dan memasuki kota tepi sungai. Saat itu masih pagi, tetapi dia bisa melihat beberapa orang melalui kabut. Untuk menghindari polisi menemukannya, Zhao Yu menggunakan perangkat kontra pengawasan setelah dia memasuki kota. Dengan cara ini, kamera di dekatnya tidak dapat merekam gerakannya. Zhao Yu melihat mobil-mobil yang diparkir di sepanjang gang. Meskipun ia melihat beberapa mobil, mobil-mobil itu tidak sesuai dengan yang ia butuhkan. Ia memiliki detektor tak terlihat di otaknya yang mendeteksi bahwa kendaraan-kendaraan ini dilengkapi dengan perangkat alarm atau perangkat pemosisian. Kendaraan-kendaraan itu tidak mudah ditangani. Akhirnya, setelah berkeliling kota cukup lama, ia menemukan mobil yang cocok. Mobil itu adalah mobil van Wuling Hongguang berwarna putih keperakan. Di dalam mobil van itu terdapat banyak kardus berisi pakaian berwarna cerah. Lumayan, pikir Zhao Yu. Zhao Yu berjalan mengitari mobil van itu. Dilihat dari jejak ban dan debu di badan mobil van itu sudah lama tidak dikendarai. Tidak adanya hiasan tahun baru di dalam mobil van itu menunjukkan bahwa pemiliknya mungkin telah pergi ke kampung halamannya untuk liburan tahun baru dan tidak akan segera kembali. Selain itu, mengendarai mobil van ini tidak akan menarik banyak perhatian. Selain itu, ada begitu banyak pakaian di dalam mobil van itu sehingga dia tidak perlu mencarinya di tempat lain. Sekarang setelah memilih mobil van, Zhao Yu bertindak cepat. Untuk menghemat waktu, ia menggunakan 2 pembuka kunci universal. Ia menggunakan satu untuk membuka pintu mobil van, dan yang lainnya untuk menyalakan mobil van. Ketika lampu dashboard menyala, Zhao Yu melihat bahwa tangki bahan bakarnya penuh. Zhao Yu bahkan tidak mengganti pakaiannya sebelum mengemudikan mobil van ke jalan utama. Meskipun dia telah menggunakan alat pengintai, alat itu tidak akan bekerja pada mobil van itu tanpa bantuan. Zhao Yu berharap polisi akan berpikir bahwa ini adalah pencurian mobil biasa dan tidak akan mengaitkannya dengan hilangnya dia. Dia juga berharap pemiliknya tidak akan mengetahui bahwa mobil van itu telah dicuri dalam waktu yang lama. Mencuri mobil van ini hanyalah solusi sementara. Dia harus menggantinya lagi sebelum terlalu lama. Setelah meninggalkan kota, Zhao Yu mencari-cari pakaian yang cocok untuk dikenakan di dalam kotak. Namun, pakaian di dalam kotak itu semuanya adalah kostum warna-warni. Kebanyakan dari kostum itu adalah kostum khusus untuk para pemain di klub atau di tempat pemandian. Banyak di antaranya bahkan untuk penari telanjang. Zhao Yu tidak menyangka akan mencuri mobil van yang penuh dengan kostum. Pakaian yang basah mulai terasa sangat tidak nyaman. Dia menepikan mobil van itu di jalan dan, setelah mencari-cari di dalam kotak, dia akhirnya menemukan celana panjang merah muda dan hijau serta kemeja kotak-kotak dengan dasi Mickey Mouse. Dia sedikit malu ketika melihat dirinya di kaca mobil van itu. Saya tidak akan pernah percaya bahwa saya akan berubah menjadi ikon mode seperti itu. Bagaimanapun, lebih baik mengenakan kostum ini daripada tidak mengenakan apapun sama sekali. Zhao Yu menyalakan kembali mobil van-nya dan melaju ke arah pelarian Jiang Ke. Jiang Ke sangat cerdik. Pelacak menunjukkan bahwa ia berputar-putar melewati pinggiran kota Yaoming. Akhirnya, ia menuju ke timur. Lintasan ini tampak sangat membingungkan. Zhao Yu menduga bahwa ia mungkin telah berganti kendaraan. Karena pria misterius itu telah merencanakan untuk meledakkan mobil perawatan Skynet dan Zhao Yu,
dia pasti telah menyiapkan sarana transportasi lain untuk Jiang Ke. Zhao Yu mencibir. Tidak peduli seberapa pintar dirimu, kamu tidak akan pernah mendeteksi pelacakku atau bisa lolos dariku. Biarkan aku menemukan sarangmu. Siapa sebenarnya pria misterius itu? Mungkin akan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya untukku. Zhao Yu mempercepat langkahnya. Meskipun dia ingin mengejar Jiang Ke, dia masih membutuhkan ponsel. Jika dia menemukan benteng mereka, dia harus memberitahu divisi kejahatan. Dia juga punya dua hal penting lain yang harus diurus, dan mereka juga membutuhkan ponsel. Yang pertama adalah untuk memeriksa keselamatan Jiang Xiaoxing. Yang kedua adalah untuk menghubungi Miao Ying. Zhao Yu tahu bahwa Miao Ying pasti tahu bahwa dia telah membantu Jiang Ke melarikan diri dari penjara. Meskipun Miao Ying percaya padanya, dia akan sangat cemas dan khawatir tentang keselamatannya. Bahkan jika dia harus berbohong kepada polisi, dia harus terus memberitahu Miao Ying. Ketika Miao Ying bekerja sama dengannya, dia dapat melakukan yang terbaik. Zhao Yu masih memikirkan cara untuk mendapatkan ponsel baru saat ia tiba di sebuah daerah di Yaoming. Meskipun saat itu adalah hari ke-7 tahun baru, banyak toko ponsel di sepanjang jalan Mian yang buka. Mendapatkan ponsel bukanlah hal yang sulit bagi Zhao Yu karena ia membawa dompet. Setelah memarkir mobil van-nya, ia menemukan sebuah toko ponsel. Awalnya, si pramuniaga terkejut melihat Zhao Yu. Kemeja kotak-kotak dan celana panjang Zhao Yu terlalu kecil untuknya. Dia tidak bisa mengancingkan semua kancing kemejanya sehingga perutnya terlihat. Dengan dasi Mickey Mouse yang tergantung di lehernya, dia benar-benar tampak menyedihkan. Celana panjang berwarna merah muda dan hijau itu pas di tubuhnya dan memperlihatkan pergelangan kakinya. Air merembes keluar dari sepatunya. Penampilan Zhao Yu yang modis menyelamatkannya dari banyak masalah. Ketika ia memberitahu petugas bahwa ia ingin membeli telepon genggam yang dapat menerima panggilan tanpa registrasi nama asli dan mengakses internet, petugas itu tidak mengatakan apapun. Ia langsung menyiapkan telepon genggam dan kartu telepon untuknya. Novel B. Jen.com. Kartu semacam ini, yang tidak memerlukan registrasi nama asli, adalah ilegal, dan petugas hanya menjualnya kepada pelanggan tetap. Melihat bagaimana Zhao Yu berpakaian, petugas takut tidak menjual kartu ilegal itu kepadanya. Dia bahkan tidak meminta harga yang lebih tinggi. Zhao Yu hanya menghabiskan 800 yuan untuk membeli ponsel baru dan kartu. Setelah petugas menyiapkan ponsel, ia juga memberikan Zhao Yu headset gratis. Kembali ke dalam mobil van, Zhao Yu melakukan panggilan telepon pertama. Hal pertama yang ia inginkan adalah mengetahui apakah Jiang Xiaoxing aman. Dia tidak bisa menelepon Jiang Xiaoxing atau Jiang Dafeng. Dia bahkan tidak bisa menelepon rekan lamanya di Kinsan. Pria misterius itu sangat kuat. Jika teleponnya disadap, Zhao Yu akan terbongkar. Dia tidak bisa mengambil risiko. Dengan mengingat hal ini, Zhao Yu mencari nomor SMP Kinsan nomor 1 di internet. Kemudian dia menelepon kantor manajemen sekolah. Zhao Yu menjelaskan maksudnya dengan jelas sejak awal. Halo. Saya orang tua murid. Permisi, apakah ada murid di sekolah hari ini? Setelah mendengar jawabannya, Zhao Yu tidak dapat menahan senyumnya, lalu dia menghela napas. Oh, jadi, kamu tidak masuk sekolah sampai hari ke-8 tahun baru. Tidak ada siswa di sekolah hari ini. Zhao Yu tersenyum, tetapi dia diam-diam mengutuk pria misterius itu. Bab 957. Ini hari ke-8. Zhao Yu akhirnya merasa puas saat mengetahui bahwa para siswa di sekolah Jiang Xiaoxing mulai masuk pada hari ke-8 tahun baru. Hari ini baru hari ke-7 jadi Jiang Xiaoxing tidak akan masuk sekolah. Pria misterius itu menunjukkan kepadanya sebuah video yang direkamnya di waktu lain. Zhao Yu juga bertanya tentang karakter yang rusak di dinding. Anggota staf itu memberitahu dia bahwa sebagian dari karakter, Ren, telah jatuh selama sesi ujian setahun yang lalu. Sekarang, Zhao Yu tahu bahwa papan nama itu tidak tertembak. Pria misterius itu baru saja mempermainkannya. Novel B. Jen.com. Sialan. Zhao Yu tidak dapat menahan senyum. Pria misterius ini sangat berani dan cerdas. Dia hanya menggunakan rekaman video dan mengeluarkan Jiang Ke dari pusat penahanan yang dijaga ketat.
Itu luar biasa. Pria misterius itu tahu bahwa Jiang Xiaoxing adalah kelemahan Zhao Yu. Selama Zhao Yu melihat video itu dan tahu bahwa nyawa keponakannya dalam bahaya, dia akan percaya apapun. Zhao Yu teringat saat pertama kali dia melihat video itu. Dia menyadari ada yang salah, tetapi dia tidak punya waktu untuk menganalisis video itu. Jika dia memeriksanya saat itu, dia pasti sudah melihat masalahnya. Ketika berada di jembatan Hongmingjiang, Zhao Yu meminta pria misterius itu untuk menembak jendela kelas dan menakut-nakuti para siswa. Sekarang, ia sangat meragukan bahwa video itu nyata. Setelah semua yang terjadi di jembatan, video Jiang Xiaoxing tidak pernah berubah. Meskipun pria misterius itu mengancamnya dengan nyawa Jiang Xiaoxing, ia mungkin tidak berada di Qinsan. Zhao Yu masih tidak yakin. Bahkan jika mereka merekam video terlebih dahulu, orang jahat itu bisa saja memata-matai Jiang Xiaoxing dan menyakitinya kapan saja. Zhao Yu tetap tidak mau mengambil risiko itu. Zhao Yu tahu bahwa kelebihannya yang paling signifikan tidak diragukan lagi adalah perangkatnya yang canggih. Jika dia ingin menyelesaikan krisis ini, dia harus membiarkan perangkatnya memainkan peran penting. Zhao Yu berpikir tentang bagaimana Han Kuan sengaja menempatkan dirinya dalam bahaya. Mungkin dia bisa dengan sengaja membiarkan Jiang Ke melarikan diri. Selain itu, dia memiliki alat pelacak super, dan dia tidak takut Jiang Ke bisa menghilang sepenuhnya. Zhao Yu memutuskan untuk membiarkan Jiang Ke melarikan diri. Ketika pria misterius itu mengiriminya foto-foto keluarga dan teman-temannya, dia terkejut. Dia menyadari bahwa menyingkirkan bom mobil milik pria misterius itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pria misterius itu telah menemukan kelemahannya. Musuhnya bersembunyi di kegelapan. Bahkan jika Zhao Yu menyelamatkan Jiang Xiaoxing, bagaimana dengan teman-teman dan keluarganya yang lain? Pria misterius itu selalu bisa mengancam Zhao Yu dengan teman atau anggota keluarga. Seperti yang dikatakan pria misterius itu, teman-teman dan keluarga Zhao Yu akan sepenuhnya aman jika dia mati. Dia tidak dapat mencegah ancaman ini. Zhao Yu tidak akan dapat melindungi semua kerabat dan teman-temannya. Dalam hal itu, dia harus memalsukan kematiannya. Dia memuaskan pria misterius itu. Zhao Yu tidak ingin kematiannya terlihat mudah. Ia khawatir pria misterius itu akan mengetahui rencananya. Ia sengaja berpura-pura takut. Kemudian Jiang Ke terdorong untuk mendorongnya ke pagar. Sekarang, pria misterius itu dan Jiang Ke akan yakin bahwa Zhao Yu sudah mati. Teman-teman dan keluarga Zhao Yu akan aman, dan pria misterius itu akan menurunkan kewaspadaannya. Ketika Zhao Yu berenang ke tepi pantai, peran di kedua belah pihak telah berubah. Sekarang, Zhao Yu bersembunyi di kegelapan. Rencana Zhao Yu sudah jelas. Dia berasumsi bahwa setelah Jiang Ke melarikan diri dari penjara, dia pasti akan bertemu dengan pria misterius itu. Selama dia mengikuti Jiang Ke menggunakan alat pelacaknya, dia akan dapat menemukan pria misterius yang licik dan berbahaya itu. Kemudian, dia akan menangkap mereka berdua. Haha, lihat siapa yang tertawa terakhir. Zhao Yu menginjak pedal gas dan melaju ke arah Jiang Ke. Dalam perjalanan untuk menemukan Jiang Ke, Zhao Yu perlu menelepon Miao Ying dan memberitahu dia tentang situasinya saat ini. Itu seharusnya membuatnya tidak khawatir. Dia juga membutuhkan bantuannya sebelum dia menangkap pria misterius itu. Bagaimana dia akan menghubungi Miao Ying? Dia tidak bisa menelepon langsung. Dia tidak percaya bahwa pria misterius itu akan lupa memantau telepon seorang penyidik khusus. Lebih baik menggunakan metode yang lebih aman. Dia menulis email terenkripsi yang menjelaskan pelarian dari penjara dan semua yang terjadi setelahnya. Kemudian, dia mengirimkannya ke kotak surat anonim. Miao Ying memberinya kotak surat ini saat bertemu dengannya di Selandia Baru. Karena situasi Miao Ying, mereka hanya bisa saling menghubungi melalui kotak surat ini. Miao Ying mengatakan bahwa kotak surat itu menggunakan saluran unik yang tidak bisa dilacak atau dibobol oleh peretas. Kotak surat itu aman. Mereka sepakat bahwa, jika terjadi keadaan darurat, kotak surat ini adalah jalur komunikasi pilihan mereka. Zhao Yu yakin bahwa Miao Ying akan mengingat kotak surat ini ketika mengetahui bahwa Zhao Yu telah menghilang. Hanya mereka berdua yang tahu kata sandi kotak surat itu. Dalam email tersebut, selain memberitahu Miao Ying tentang situasi saat ini,
Zhao Yu juga menyampaikan beberapa hal yang juga penting. Pertama, mereka adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Zhao Yu masih hidup. Zhao Yu tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan keluarga Zhao Yu. Selain itu, Zhao Yu harus berpura-pura cemas dan khawatir. Zhao Yu juga harus memberitahu Zhao Yu bahwa Zhao Yu harus terbang ke Yaoming agar Zhao Yu dapat menyelidiki sendiri hilangnya Zhao Yu. Kedua, dia meminta Miao Ying untuk memberitahu divisi kriminal dan kantor polisi Yaoming bahwa informasi mengenai pelarian dari penjara dan hilangnya Zhao Yu harus tetap menjadi rahasia. Ketiga, Zhao Yu secara khusus menasihati Miao Ying agar tidak mengambil tindakan perlindungan apapun untuk Jiang Xiaoxing, Yao Jia, atau keluarga dan teman lainnya. Begitu pria misterius itu mengetahui adanya perlindungan polisi untuk orang-orang ini, dia mungkin curiga bahwa Zhao Yu masih hidup. Keempat, Zhao Yu meminta Miao Ying untuk memberitahu Wu Xiumin, Ran Tao, dan yang lainnya untuk terus menyelidiki pembunuhan ketua Wu dan kasus Ziliu. Menghubungkan pria misterius itu dengan kasus-kasus ini tidak serta-merta berarti bahwa dialah pembunuhnya. Penyelidikan kasus-kasus ini harus terus dilanjutkan. Akhirnya, Zhao Yu meminta Miao Ying untuk menyelidiki sipir penjara yang memiliki ponsel S9. Karena ponsel S9 dimodifikasi, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Tempat parkir gedung merah dan mobil van yang disamarkan sebagai mobil van perawatan Skynet juga diperlukan. Dia percaya bahwa meskipun pria misterius itu berhati-hati, mungkin ada beberapa petunjuk di gedung atau mobil van itu. Saat Zhao Yu menulis email kepada Miao Ying, dia memikirkan tentang pelarian dari penjara. Entah mengapa, dia selalu merasa ada sesuatu yang penting yang tersembunyi dalam detailnya. Pertama-tama, Jiang tampak sangat terkejut saat mengetahui bahwa pria misterius itu mengancam Zhao Yu untuk membantunya melarikan diri dari penjara. Dia tidak senang atau gembira. Dia tampak sedikit takut. Mungkin mereka bukan teman dekat. Apakah ada rahasia dalam hubungan mereka? Jiang secara tidak sengaja menyebutkan nama pemimpin Wu, yang mengonfirmasi bahwa dia mengenal pemimpin Wu dan pasti tahu tentang foto telanjang tersebut. Ketika Jiang pertama kali melihat foto-foto itu, dia tidak terkejut seperti yang dipikirkan Zhao Yu. Apakah itu berarti hubungan mereka tidak ada hubungannya dengan kasus-kasus itu? Ada hal lain yang menurut Zhao Yu aneh. Itu adalah suara pria misterius itu. Kata-kata pria itu tidak jelas, dan dia berbicara dengan irama yang lambat. Beberapa perangkat lunak memodifikasi suaranya. Terlebih lagi, cara bicara pria misterius itu yang sulit dijelaskan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ia pernah mengucapkan seruan dengan nada feminin. Pria misterius ini mungkin seorang wanita. Bab 958. Melihat sinyal pelacakan di otaknya, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Sial!" Dia mengambil giliran lagi. Jiang cukup pintar untuk membuat jalan memutar yang panjang melewati pinggiran Yaoming. Dia tadinya menuju ke barat laut, tetapi sekarang dia menuju ke tenggara. Tentu saja, pria misterius itu mungkin menyuruhnya melakukan itu. Jadi Zhao Yu sangat ingin bertemu dengan Jiang dan melihat apakah dia telah bertemu dengan pria misterius itu. Ada cara mudah untuk menangkap Jiang. Dia bisa kembali dan menyeberangi daerah pusat kota. Dengan begitu, dia akan berada di depan Jiang. Terlalu berisiko untuk melakukan itu. Setelah Jiang melarikan diri dari penjara, polisi Yaoming mengawasi kota dengan ketat. Mengikuti rute Jiang adalah pilihan yang paling aman. Untuk menghindari menarik perhatian polisi, Zhao Yu tidak bisa mengemudi terlalu cepat. Mengetahui bahwa Jiang sedang bepergian ke arah timur, Zhao Yu tiba-tiba mengerti sesuatu yang lain. Bom di mobil perawatan Skynet memiliki banyak tujuan. Pertama-tama, pria misterius itu ingin membunuh Zhao Yu dengan bom itu untuk mencegah masalah di masa mendatang. Kedua, jika mobil itu meledak di jembatan Hongmingjiang, polisi akan memblokir jembatan demi alasan keamanan, dan itu akan membuat pelarian Jiang jauh lebih mudah. Terakhir, setelah mobil itu meledak, polisi mungkin berpikir bahwa Jiang sedang menuju ke arah barat laut, tetapi dia akan pergi ke arah yang berlawanan. Rencana ini sempurna dan dipikirkan dengan saksama. Zhao Yu semakin yakin bahwa pria misterius itu bukan hanya seorang pemikir yang cermat,
tetapi juga seorang yang terobsesi dan sangat yakin bahwa setiap detail harus sempurna. Semakin dia memikirkan pria misterius itu, semakin penasaran Zhao Yu. Dia ingin tahu siapa pria misterius itu. Mengetahui cara kerja polisi, dia tahu bahwa dia harus menjauh dari jalan raya dan jalan tol utama. Polisi mengawasi jalan-jalan ini dengan saksama, tetapi Jiang Ke tidak berpikir seperti itu. Dia memacu kendaraannya di sepanjang jalan raya utama. Tampaknya pria misterius itu telah mengatur penyamaran untuk Jiang Ke sehingga dia bisa melarikan diri. Jiang Ke bisa pergi ke jalan utama, tetapi Zhao Yu tidak bisa mengambil risiko itu. Dia harus menghindari deteksi polisi dengan berkendara di jalan pedesaan. Dia akan membuang-buang waktu dengan tetap berada di jalan pedesaan, dan jarak antara Jiang Ke dan Zhao Yu akan bertambah jauh. Namun, setelah beberapa jam, keadaan tiba-tiba berubah. Zhao Yu mendapati Jiang Ke berhenti dan tidak bergerak lagi. Bukan jebakan lainnya. Berdasarkan pengalaman Zhao Yu, sekarang adalah waktu terbaik bagi narapidana yang melarikan diri untuk melarikan diri. Semakin jauh mereka berlari, semakin baik. Jiang Ke masih berada di dalam kota Yaoming. Mengapa dia melakukan itu? Zhao Yu khawatir Jiang Ke mungkin akan mengganti moda transportasinya ke pesawat terbang atau kereta api berkecepatan tinggi. Jika Zhao Yu tidak menangkapnya, itu akan sangat memalukan baginya. Zhao Yu menjadi khawatir setelah memeriksa peta di ponselnya. Jiang Ke berhenti di suatu tempat bernama Kabupaten Yanghai. Yanghai adalah bagian paling timur Yaoming. Letaknya dekat Laut Cina Timur, dan ada banyak pelabuhan yang dapat diakses oleh kapal-kapal laut. Akan sangat buruk jika Jiang Ke pergi dengan salah satu kapal itu. Dengan cemas, Zhao Yu mempercepat langkahnya. Meskipun ia melewati gang-gang sempit, ia tiba tepat setelah Jiang Ke. Saat itu baru lewat tengah hari ketika ia tiba di Yanghai. Karena jauh dari pusat Yaoming, dan tidak ada pengaturan lalu lintas, Zhao Yu langsung masuk ke kota dan mulai mencari Jiang Ke. Pelacak menunjukkan bahwa Jiang Ke berada di dekat pantai dan telah berhenti bergerak untuk sementara waktu. Apakah dia sedang menunggu seseorang di sana? Zhao Yu tidak ingin membuang waktu, jadi dia langsung menuju lokasi Jiang Ke. Pelacak menunjukkan bahwa Jiang Ke berada di sebuah supermarket makanan laut yang besar. Supermarket itu adalah gedung berlantai 4, dan di belakang gedung itu terdapat pabrik makanan laut yang sangat besar. Apakah Jiang Ke bersembunyi di sini? Zhao Yu melihat ke arah etalase besar supermarket dan menjadi sedikit curiga. Supermarket besar seperti ini membutuhkan aliran modal yang besar. Karena Jiang Ke bersembunyi di sini, dia pasti memiliki hubungan khusus dengan pemiliknya. Mungkinkah bos besar itu adalah pria misterius itu? Oh, ya, saya punya mesin pencari yang canggih. Siapa pemilik supermarket itu? Zhao Yu mencari semua informasi terkait tentang supermarket ini di mesin pencarinya. Data menunjukkan bahwa pasar makanan laut itu mengkhususkan diri pada penjualan pariwisata. Beberapa kilometer di sebelah timur Yanghai terdapat kota film dan televisi internasional Haidu yang terkenal. Kota film dan televisi internasional Haidu merupakan pusat pembuatan film dan tayangan televisi. Kota ini juga merupakan objek wisata yang sangat terkenal. Seiring dengan maraknya pariwisata, pemiliknya membuka pasar makanan laut yang besar ini. Karena skalanya yang besar, harga untuk produk yang diproduksi sendiri dan dijual sendiri rendah, dan pemandu wisata menerima komisi yang tinggi. Supermarket tersebut telah menjadi perusahaan terkemuka di daerah tersebut, NOVEL-B, Indot-Com. Menurut informasi, pemilik supermarket tersebut adalah seorang penduduk asli Yaoming berusia 35 tahun bernama Tian Sudong. Hasil pencarian sebagian besar berisi informasi tentang supermarket tersebut, tetapi informasi tentang pemiliknya sangat singkat. Zhao Yu harus menggunakan mesin pencari baru untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang Tian Sudong. Hasil pencarian baru mengejutkan Zhao Yu. Disebutkan bahwa Tian Sudong, sebelumnya dikenal sebagai Tian Su, adalah seorang pekerja minyak yang lulus dari Sekolah Teknik Perminyakan Yaoming. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Si asteris. Sekarang saya punya orang lain dari Sekolah Teknik Perminyakan Yaoming. Dia juga seusia dengan Jiang Ke. Apakah mereka teman sekelas atau bahkan teman sekamar? Asrama yang luar biasa."
Mungkin ini akan menjadi salah satu asrama paling terkenal di negara ini. Zhao Yu mulai mengerti. Tiansu memainkan peran yang mirip dengan Cui Xiaolong. Sebelum Jiang Ke merampok truk rokok, Cui Xiaolong hanyalah pemilik bengkel mobil. Situasinya sama dengan Tiansu. Orang-orang hanya mengenal Tiansu sebagai pemilik supermarket. Cui Xiaolong dan Tiansu memiliki hubungan dekat dengan Jiang Ke. Dari teman sekamar ini, polisi hanya menargetkan Jiang Ke dan Han Kuan. Jiang Ke mungkin meminta Cui Xiaolong dan Tiansu untuk mencuci uang. Tanpa dukungan Jiang Ke, kedua pria itu mungkin masih menjadi pekerja minyak biasa. Tiansu hanyalah pembantu Jiang Ke dan bukan pria misterius itu. Zhao Yu membaca informasi Tiansu dengan saksama. Ia lahir dan dibesarkan di Yaoming dan memiliki sedikit pengalaman. Ia tidak memiliki hubungan dengan kasus Ziliu. Gayanya sangat berbeda dari pria misterius yang mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Zhao Yu duduk di dalam mobil van dan menatap papan reklame supermarket yang luas. Dia memikirkan langkah selanjutnya. Dia tidak tahu bagaimana menemukan orang misterius itu. Bab 959. Zhao Yu ingin menggunakan kamera tak terlihat dan alat penyadap tak terlihat saat ia merencanakan pelarian Jiang Ke. Dengan begitu, ia dapat mengetahui setiap gerakan Jiang Ke dan mendengar setiap kata secara langsung. Sayangnya, hadiah barunya tidak menyertakan kedua perangkat itu atau detektor kebohongan tak terlihat dan alat pelacak tak terlihat. Ia bahkan tidak dapat menemukan perangkat itu dalam katalog. Zhao Yu harus menggunakan perangkat yang telah diterimanya. Setelah perangkat itu habis, ia akan kesulitan mendapatkannya lagi. Zhao Yu bertanya-tanya apakah sistem itu memiliki bug, atau apakah sistem itu sengaja mempersulit penyelesaian kasus. Zhao Yu hanya tahu bahwa Jiang Ke ada di sini sekarang, tetapi, jika ia ingin tahu apa yang sedang dilakukan Jiang Ke, ia harus masuk ke dalam supermarket. Jadi, bagaimana dia bisa menyelinap masuk tanpa terlihat? Zhao Yu mengamati area sekitar di luar supermarket makanan laut. Saat itu adalah festival tahun baru. Supermarket dan pabrik keduanya tutup, dan tidak ada seorang pun di dekatnya. Kecuali Jiang Ke, Zhao Yu tidak tahu apakah ada orang lain di dalam. Mereka juga membawa senjata dengan alat pemantau dan pertahanan. Setelah duduk di dalam mobil van sambil berpikir, Zhao Yu memutuskan bahwa tidak mungkin memasuki gedung dari depan. Kemudian dia mengemudikan mobil van ke bagian belakang pabrik. Dinding di sekitar halaman pabrik tidak terlalu tinggi. Zhao Yu berpikir dia bisa memanjat dinding untuk masuk ke dalam. Ia pikir mungkin ide yang bagus untuk menanggalkan pakaiannya yang sangat modis terlebih dahulu, tetapi ia takut akan kehilangan kesempatan untuk menemukan lebih banyak petunjuk tentang pria misterius itu. Ia memutuskan untuk masuk dengan pakaian mewahnya. Untungnya, pabrik itu berada di daerah terpencil, dan saat itu sedang tahun baru. Tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia pun bergerak. Zhao Yu memarkir mobil van di tempat tersembunyi dan mulai mempersiapkan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Pertama, ia menemukan topi kuning dan syal merah muda di salah satu kotak di dalam mobil van. Ia mengenakan topi dan menutupi wajahnya dengan syal. Dengan cara ini, meskipun seseorang melihatnya, mereka tidak akan melihat wajahnya. Kemudian, ia mengubah ponselnya ke mode senyap untuk berjaga-jaga jika ponselnya mengeluarkan suara di saat kritis. Terakhir, ia menggunakan live detector untuk melihat apakah ada orang di dalam dan menemukan lokasi mereka. Akhirnya, ia siap. Ia menaruh pistolnya di sarungnya, memanjat tiang kesatuan, memanjat tembok, dan memasuki pabrik. Detektor tak terlihat mendeteksi perangkat pemantauan dan teropong, tetapi tidak dapat mendeteksi apapun yang berjarak lebih dari 20 meter. Zhao Yu khawatir ada kamera di luar jarak 20 meter, jadi ia menggunakan perangkat kontra pengawasan. Zhao Yu telah mengumpulkan lebih dari 10 alat kontra pengawasan. Dia memiliki lebih banyak dari alat ini dibandingkan alat lainnya. Dengan alat ini, dia tidak perlu lagi khawatir tertangkap oleh kamera pengintai. Saat mendekati supermarket, dia menemukan masalah lain. Ada tempat parkir yang luas antara gedung supermarket dan pabrik. Jika Zhao Yu ingin memasuki gedung supermarket, dia harus berjalan melewati tempat parkir. Kaca reflektif menghiasi gedung supermarket, dan dia tidak tahu apakah ada orang di atas yang mengawasi tempat parkir.
Pakaiannya yang cerah sangat mencolok. Zhao Yu tidak mau mengambil risiko apapun. Semua usahanya akan sia-sia jika mereka menangkapnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak jubah tak terlihat yang mahal, menemukan identitas pria misterius itu akan membuatnya berharga. Jadi, dia menggunakan satu. Salah satu kelemahan jubah tak terlihat yang hebat adalah tidak berfungsi dengan baik di siang hari. Jubah itu tidak membuatnya benar-benar tidak terlihat karena menggunakan pembiasan udara untuk menciptakan ilusi. Jika cahayanya kuat, atau Zhao Yu bergerak terlalu cepat, jubah itu tidak akan berfungsi. Meskipun mengenakan jubah tak terlihat, Zhao Yu tidak berani berlari cepat, tetapi perlahan-lahan bergerak ke sisi gedung. Ketika dia sampai di supermarket, dia mendapati tidak ada tanda-tanda kehidupan di gedung itu, bahkan seekor anak kucing atau seekor anjing pun tidak. Dia menyesal telah menyia-nyiakan jubah tak terlihat. Karena jubah tak terlihatnya masih berfungsi, dia segera membuka pintu anti pencurian samping dengan pembuka kunci universal dan memasuki gedung supermarket. Ternyata, pintu anti pencurian itu adalah pintu keluar darurat yang menuju ke lorong. Saat dia masuk, aroma makanan laut yang kuat langsung tercium. Supermarket yang luas itu penuh dengan berbagai jenis makanan laut yang lezat. Zhao Yu tidak datang ke sini untuk berbelanja. Dia menyusuri beberapa lorong ke arah Jiangke. Dari ketinggian yang ditunjukkan pada pelacak, Jiangke seharusnya berada di lantai pertama, tetapi dia berada di sisi seberang supermarket. Tak lama kemudian, detektor kehidupan milik Zhao Yu merespons. Setelah membandingkannya dengan pelacak, Zhao Yu mengonfirmasi bahwa itu adalah Jiangke. Zhao Yu terkejut saat mengetahui bahwa Jiangke adalah satu-satunya orang yang terdeteksi oleh detektor kehidupan. Tidak ada orang lain di seluruh gedung. Zhao Yu bingung. Meskipun ini tahun baru, seharusnya ada penjaga keamanan. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Apa yang dilakukan Jiangke di sini? Karena penasaran, Zhao Yu pergi ke pintu masuk supermarket. Sekarang dia memiliki lebih dari 30 pembuka kunci universal, jadi mudah baginya untuk membuka pintu. Karena dia begitu dekat dengan Jiangke, dia takut Jiangke akan melihatnya jika dia membuka pintu secara tiba-tiba. Saat Zhao Yu ragu-ragu, dia mendengar suara mesin mobil datang dari tempat parkir. Apakah seseorang datang? Zhao Yu berpikir. Baru LB, Jen. Zhao Yu bergegas ke jendela. Pada saat yang sama, dia menemukan sinyal Jiangke juga bergerak cepat ke jendela. Zhao Yu menyadari bahwa dia dan Jiangke berada di sisi dinding yang berlawanan. Ada sebuah ruangan kecil di pintu masuk supermarket, dan Jiangke bersembunyi di sana. Mobil di luar berhenti di pintu masuk utama supermarket. Melalui jendela, Zhao Yu dapat melihat bahwa itu adalah Audi A8 hitam. Saat pintu mobil terbuka, dua pria keluar. Salah satunya adalah pria parubaya berjas dan berkacamata. Yang lainnya adalah pria berambut cepak dan berseragam keamanan. Karena Zhao Yu telah melihat foto itu, ia mengenali bahwa pria berkacamata itu adalah pemilik supermarket, Tian Sudong. Bab 960. Bukan dia. Setelah melihat Tian Sudong, Zhao Yu memastikan bahwa Tian Sudong bukanlah pria misterius itu. Sebab, saat keluar dari Audi A8, Tian Sudong tampak khawatir dan gelisah. Jika dia adalah pria misterius yang mengira bisa mengendalikan segalanya, dia tidak akan bertindak seperti itu. Pria berseragam keamanan itu membuka bagasi dan mengeluarkan kotak pendingin. Kemudian, mereka membuka pintu supermarket dan memasuki koridor. Melalui detektor kehidupan di otaknya, Zhao Yu melihat bahwa keduanya berjalan menuju ruangan kecil tempat Jiangke bersembunyi. Zhao Yu dapat melihat beberapa sosok bergerak dan mendengar pintu logam terbuka di luar pintu masuk supermarket. Kesempatan yang luar biasa. Zhao Yu tahu bahwa ketika Tian Sudong dan Jiangke bertemu, dia bisa mendapatkan beberapa informasi penting. Dia harus mencari tahu apa yang mereka katakan. Meskipun Zhao Yu tidak memiliki invisible eavesdropper, ia memiliki alat penyadap lain yang disebut pickup eavesdropper. Fungsi utamanya adalah mendengarkan melalui dinding. Zhao Yu menempelkannya di dinding di depannya. Sekarang, suara di ruangan kecil itu menjadi jelas. Seseorang berkata, "Bos, ada angsa panggang Huai Taon, daging sapi saus Liu Ji, panekuk yang jia, dan agar-agar lembaran 4 musim."
Semuanya adalah favoritmu. Tidak diragukan lagi, orang yang berbicara itu pasti Tian Sudong. Sekarang, Jiang Ke berkata, saya jadi gemuk karena makanan penjara. Wah, baunya enak sekali. Selama percakapan, Jiang Ke tampak pindah ke ruangan lain. Tiba-tiba, suaranya merendah, dan Zhao Yu tidak dapat mendengarnya. Zhao Yu segera menyesuaikan posisinya dan menemukan tempat terdekat dengan Jiang Ke. Setelah mencari beberapa saat, ia tiba-tiba menemukan bahwa lokasi terbaik untuk menguping adalah di belakang meja kasir. Di belakang meja kasir terdapat gudang-gudang mal yang berisi kotak-kotak makanan laut yang ditumpuk di ruang kecil. Untungnya, ada area di belakang meja kasir tanpa kamera, jadi itu adalah tempat yang ideal untuk menguping. Ia menyingkirkan kotak-kotak itu. Ketika ia bersandar ke dinding, suara dari ruangan sebelah menjadi jelas lagi. Tian Sudong bertanya, "Bos, apakah menurutmu tempat ini aman? Aku takut polisi akan tahu kalau kamu ada di sini." Jiang Ke berkata, "Jangan khawatir, tidak akan secepat itu. Banyak teman sekelasku yang ada di Yaoming. Jika mereka ingin menyelidiki semua teman sekelasku, mereka tidak bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan. Mereka akan bertanya tentangku." Tian Sudong berkata dengan cemas, "Pabrik besar di belakang lebih baik daripada ruang pemantauan kecil ini. Bagaimana jika polisi datang untuk meminta rekaman pengawasan?" Oh, ruang pemantauan. Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa Jiang Ke telah berada di ruang pemantauan. Tidak heran dia begitu dekat dengan pintu masuk utama. Orang ini cukup pintar. Jika dia berada di ruang pemantauan, dia bisa melihat seluruh tempat kapan saja. Untungnya, Zhao Yu telah menggunakan alat pengintai. Kalau tidak, seseorang akan melihatnya. Jiang Ke tiba-tiba mengubah nada suaranya dan bertanya pada Tian Sudong dengan serius, "Apakah kamu takut?" Detik berikutnya, Zhao Yu melihat sinyal keluar dari ruangan sebelah dengan cepat. Itu pasti pria berambut cepak yang diminta pergi. Begitu orang itu pergi, Tian Sudong bertanya dengan suara pelan, "Bos, mengapa saya tidak takut? Polisi menangkap Anda, dan Xiaolong sudah mati. Apakah Anda tahu apa yang telah saya alami akhir-akhir ini?" Jiang Ke berkata dengan dingin, dan suara mengunyah makanan keluar dari mulutnya. "Kenapa? Apakah kamu takut aku akan mengkhianatimu?" Tian Sudong berkata dengan suara gemetar, "Tentu saja tidak. Bagaimana kamu bisa tertangkap di Yaoming?" Jiang Ke menghela napas dan berkata, "Ini menarik. Peramal itu mengatakan bahwa aku adalah naga kekeringan dan tidak boleh basah. Dia juga menyarankan agar aku tidak pergi ke daerah selatan yang basah. Sekarang setelah kupikir-pikir, itu benar." Jiang Ke menghela napas dan berkata, "Tenang saja, aku sudah memberitahu Tongqi dan Sanlong. Mereka pasti datang." Orang-orang selalu mengatakan, pencuri selatan, Tao Xiang, dan pencuri utara, Jiang Ke. Mereka benar. Aku berjanji tidak akan pernah menginjakan kaki di selatan lagi. Tian Sudong berkata dengan suara gemetar, "Bos, ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Han Kuan adalah pembunuh dalam kasus iblis, dan dia juga membunuh Lao Gua. Saya menamparnya di sekolah. Saya takut." Jiang Ke berkata dengan tenang, "Orang itu jahat. Saat dia masih sekolah, aku tahu dia akan melakukan sesuatu yang buruk di masa depan. Aku tidak menyangka dia akan melakukan kejahatan yang begitu buruk. Oke, jangan khawatir tentang dia. Itu hanya kebetulan. Han Kuan tidak ada hubungannya dengan kita. Dia bisa melakukan apapun yang dia suka." Tian Sudong mulai ragu, "Bos, Jiang Ke berkata, "Apa? Angsa panggang ini lezat sekali." Ketika mendengar Jiang Ke mengatakan itu, Zhao Yu juga merasa lapar. Saat itu sudah lewat tengah hari. Dia belum makan sejak tiba di Yaoming. Zhao Yu melihat makanan laut di sekitarnya dan segera membuka sekotak filet ikan panggang. "Kamu punya angsa panggang, dan aku punya filet ikan panggang." Tian Sudong bertanya dengan gugup, "Bos, bagaimana Anda bisa keluar?" "Saya tidak mengerti. Mereka bilang sulit untuk menghubungi Anda, tetapi Anda katakan padaku, siapa yang membantu Anda melarikan diri?" Zhao Yu menyadari bahwa ini sangat penting. Mendengar pertanyaan Tian Sudong, Zhao Yu segera berhenti mengunyah dan menyandarkan kepalanya ke dinding.
Jiang Ke tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta? Apakah kamu sudah menyingkirkan mobil van itu? Tian Sudong menjawab, jangan khawatir. Arong sudah mengurusnya. Dia menemukan mobil van itu dan mengendarainya ke sungai. Jiang Ke menekankan, menghancurkan mobil van itu sangat penting. Kalau tidak, kita semua akan mendapat masalah besar. Arong selalu pandai menangani hal-hal semacam ini. Zhao Yu menyadari apa yang dimaksud Jiang Ke. Dia mengirim seseorang untuk menghancurkan mobil van Skynet Maintenance. Karena dia sangat peduli dengan mobil van itu, Zhao Yu yakin pasti ada petunjuk penting di dalam mobil van itu. Zhao Yu segera mengirim email lagi kepada Miao Ying yang memintanya untuk menemukan mobil van itu. Jiang Ke tersentak dan berkata dengan sedikit malu, aku belum memikirkan semuanya. Ketika Zhao Yu mendengar ini, dia berhenti menulis email. Tian Sudong bertanya dengan ragu, kenapa? Apa maksudmu? Dengan suara getir, Jiang Ke berkata, siapa yang bisa memberitahuku siapa yang membantuku melarikan diri dari penjara?